Jadi yang saya tahu Habib dulu itu banyak tukang orkes, pemain suling Habib, pemain mandolin Habib, pemain gitar Habib, yang joget Habib juga, pada mabuk, joget mabuk. Ini gue cerita pengalaman, Bib. Pengalaman saya nggak mau kata orang nggak, yang saya alami. Nah, itu Habib yang dulu muda mabuk itu, beberapa tahun yang lalu ketemu saya sudah bersorban, berjubah, tapi masih mabuk. Wallahil azim, tidak kata orang, ini semua yang ceritakan pengalaman saya sendiri. Ente keren banget, Wi. Namanya ujungnya Wi, nggak usah saya bilangin nama saya. Wi, lo jadi ulama, Wi? Iya biasa dah. Kok mulut lu bau minuman sih, Wi? Emang apa? Gua minum masuk aja di air putih. Tegas mengklaim Ba'alawi, membahas Ba'alawi, 58 nyimpen dalam perut kelakuan Ba'alawi, tukang serulingnya Ba'alawi, tukang bidangnya Ba'alawi, tukang nyanyinya Ba'alawi, tukang mabuknya Ba'alawi, bla 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 bla. Ya intinya saya nggak akan bahas secara lengkap di sini. Videonya Pak Haji sudah komplit di situ. Saya hanya sedih, Pak Haji, sedih ya. Harusnya Pak Haji tidak mengambil posisi itu. Kasihan fans ya, Forsa ya, kasihan fansnya Pak Haji. Tentu akan ada yang terluka dengan Pak Haji mengambil posisi seperti itu, dalam tanda petik ya, mengambil posisi perang dengan Habib, menyatakan perang dengan habaib, atau mengambil jarak dengan habaib, dengan Habib. Itu saya sedih, Pak Haji. Jadi kurang lebihnya begini, Pak Haji ya. Di mata saya penyanyi dangdut itu norak ya, penyanyi dangdut itu norak, porno, mesum gitu kan. Begitulah, penuh dengan maksiat. Di mana ada dangdut di situ ada mabuk, di mana ada dangdut ya di situ ada rokok, di mana ada dangdut ya di situ ada mesum, ada goyang-goyang, dan itu tidak bisa dinafikan. Penyanyi dangdut itu begitu ya. Tapi apakah saya boleh mengklaim semua penyanyi dangdut seperti itu? Kan tidak boleh, Pak Haji ya. Tidak semua penyanyi dangdut seperti itu. Ada 1000 penyanyi dangdut, lalu 10 berbuat maksiat, ya nggak boleh dipukul rata lah, kurang lebih seperti itu, Pak Haji paham. Pokoknya saya kehabisan kata-kata, saya sedih, Pak Haji. Apakah saya boleh menghakimi semua penyanyi dangdut itu masuk neraka, mesum, kotor ya? Nggak boleh ya, karena tidak semua penyanyi dangdut itu seperti itu. Ya contohnya Pak Haji sendiri, ada ayah Yusuf Mansur, ada ayah Mansur S, ada Bunda Elvi Sukaisi, ada Caca Handika, ada Leo Waldi, ya kan, ada Hamdan ATT, dan banyak lagi penyanyi-penyanyi dangdut yang betul-betul memang punya akhlak gitu ya. Tidak lantas kita samaratakan. Nah, sama dengan habaib ini, Pak Haji. Untuk tokoh sehebat, selegend Pak Haji ini sebenarnya kalau bisa jangan mengambil posisi itu. Ya. Jadi saya jadi berpikir mungkin jangan-jangan Pak Haji yang salah bergaul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya minta izin untuk membongkar kedok dan topeng bobrok, yaitu Rhoma Irama, tentang bagaimana beliau berdiri sebagai seorang ulama, seorang tokoh, seorang ahli agama, minimal seorang khotib yang ngerti agama. Tapi padahal hakikatnya dia bukan ulama, dia bukan orang yang ngerti agama, dan dia tidak patut menjadi contoh karena dia orang yang sembarangan dan sembrono ketika menyampaikan hal-hal persoalan agama yang tidak dia ketahui. Kemana-mana dia mengatakan nasab palsu Ba'alawi, tapi padahal dia sendiri memalsukan Al-Quran, dia sendiri memalsukan hadis. Saya katakan hal ini karena saya mempunyai bukti. Di dalam satu tempat saja ada beberapa pernyataan dan poin tentang keagamaan saya sampaikan, saya lihat ternyata itu palsu. Dan ini menambah-nambah Al-Quran, ini berani.
Dan dia juga mengatakan bahwasanya ia hadis, padahal bukan dari baginda Nabi Muhammad SAW, dan ini tidak ada dasarnya. Saya katakan hari ini adalah orang yang paling bobrok ketika menyampaikan dengan berani bahwasanya ini Al-Quran dan ini nambah-nambah Al-Quran. Karena demi gengsinya, takut malu karena ada banyak fansnya, dikira dia tidak ahli agama, tidak ahli Al-Quran. Lalu dia berani menyampaikan Al-Quran padahal dia tidak tahu, dia tidak ingat dan dia lupa misalkan. Kenapa dia maksakan diri? Perhatikan baik-baik dalam video ini. Kalau kalian baca Al-Ahzab 28 sampai 33, jelas sekali bahwa ada satu kalimat, ya nisa'an nabi manja'an min kunna bifasyatin sayi'atin yudha'af la adabu dhi'fain. Istri Nabi, kalau ada di antara kamu yang berbuat dosa yang nyata, azabmu 2 kali lipat. Subhanallah, ini luar biasa nekat dia. Karena apa? Karena misalkan dia itu paham bahwasanya tahrif, merubah Al-Quran, ketika disengaja, maka dia kafir dan murtad keluar dari Islam. Semoga ini tidak sampai ke sana. Karena misalkan dalam kejerobohannya saja, lalu dia mengira-ngira dia berdosa. Ini Al-Quran. Ini bukan kata kakek-kakekmu, ini bukan kata orang tuamu, ini bukan kata gurumu, tapi ini kata Allah Subhanahu wa taala yang berani Anda tambah-tambah. Yang pada hakikatnya dan semestinya ayat ini berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya nisa'an nabi may ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Bagaimana Roma Irama telah merubah ayat ini dan menambah-namahi bifahishatin sayyi'atin, ditambah sayyi'atin. Min kunna bifasyatin sayi'atin Kemudian mayati diganti menjadi manja'a. Bahwa ada satu kalimat, ya nisa'an nabi manja'an min kunna bifasyatin sayi'atin manja'an min kunna bifasyatin sayi'atin. Dari mana dia punya Al-Quran? Perhatikan, Anda harus bertobat, harus beristighfar dan bersyahadat lagi ketika Anda memang sengaja demi gengsi di depan masyarakat, di depan umat dan di depan fans berat Anda. Kalau misalkan ada yang mengatakan, itu kan cuma salah, ini kan cuma misalkan lupa membaca Al-Quran. Perhatikan baik-baik, di dalam tempat yang sama, satu majelis yang sama, dia telah mengarang hadis. Sesuatu yang disampaikan adalah maqal athar dari sahabat, dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada beberapa redaksi yang berbeda dari selain Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada yang mengatakan ini tidak jelas dari siapa, tapi ini adalah bagian daripada motivasi yang selaras dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini bukan hadis. Sekali lagi, ini bukan hadis. Apa yang disampaikan Roma Irama dalam berikut ini. Orang akhirnya ternyata kalau perjuangan ini tidak terorganisir, maka Nabi SAW bersabda, ya, bahwa kezoliman yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Maka PWI LS adalah organisasi untuk mengcounter agenda Ba'alawi dalam rangka ingin menjajah Indonesia secara spiritual, secara ekonomi, dan secara politik. Maka hukumnya wajib kita dukung PWI. Paham? Paham? Oke. Redaksi benarnya adalah hakun bi ghairi nizam yaghlibuhu batil bi nizam. Bahwasanya sesuatu yang benar, sesuatu yang hak ketika tidak terorganisir dengan baik, ini akan dikalahkan oleh sesuatu yang batil meskipun tapi terorganisir, tertata dengan baik. Ini bukan hadis sekali lagi sebagaimana disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama barusan. Maka Nabi SAW bersabda, ya, bahwa kezoliman yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Maka Nabi SAW bersabda, ya, bahwa saya tidak akan bahas PWI di sini. Saya akan membahas kebejatan yang disampaikan Roma Irama karena dia telah melakukan hal-hal kesalahan fatal. Dia telah mengarang-ngarang hadis, kemudian menambah-nambahi Al-Quran, merubah Al-Quran juga. Kalau misalkan dia tidak sengaja, mungkin tidak masalah sebagaimana di dalam Al-Quran, walaisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih. Ketika misalkan kesalahan itu dia keliru, lupa, tidak sengaja, tidak masalah. Tapi tetap tidak layak dia sebagai seorang yang dianggap mengerti terhadap persoalan agama. Dia tidak hati-hati dalam persoalan agama.
Maka dari itu masa Anda percaya? Dia mengatakan, mengklaim bahwasannya bukan keturunan Nabi, mengatakan reject. Ini adalah orang yang mempunyai konspirasi, ingin menguasai dan berpolitik dan lain sebagainya. Apakah Anda percaya dengan omongan Rhoma Irama semacam itu? Dia saja berani merubah dan mengganti Al-Quran, kemudian mengadang-adakan sebuah hadis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan dan mengingatkan dengan keras bahwasanya man kadziba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbicara tentang sesuatu mengada-ngada bahwa ini dariku, kata Nabi, padahal dia bukan, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap-siap dia booking seat di neraka. Siap-siap Rhoma Irama melompat ke dalam neraka. Maka kesimpulannya, saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada, para awam dimanapun Anda berada, saya berbicara semacam ini bukan semata-mata karena saya ingin mengadu domba, kemudian saya ingin menghujat. Tidak, saya demi membela sebuah Al-Quran dan hadis yang mulai dikacaukan oleh Rhoma Irama ini.